Ya, shalom, saudaraku yang terkasih. Kita mulai lagi dari buku The Prayer of Protection. Bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, Pastor sampaikan di pendahuluannya ya, sangat-sangat penting ya, karena kita hidup di dunia yang menjelang kedatangan yang kedua kali. Itu iblis ya habis-habisan ya. Tapi kita in the world, kita di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Itu kita bersyukurnya di situ aja yang paling pokok ya. Bahwa kita itu di tempat yang tinggi, kita tahu ya. Kita di upper room, kita bukan dari dunia ini. Tapi dunia memang ini musimnya musim bahaya. Karena dari nubuatan di akhir zamannya ya gelap gitu. Makin gelap, makin kelam. Dan ada pandemi, kita tahu ya, pandemi yang belum pernah terjadi, bisa bertahun-tahun kan pandemi yang COVID-19 yang lalu itu. Dan ya nggak tahu, kemarin masih ada orang di WA group vaksin apa lagi, ya muncul seperti itu. Dan juga perang kan, perang kita tahu, ya sekarang aja beritanya mungkin kurang masif ya karena kita jauh. Rusia, Ukraina, Israel, ya lawan Hamas, lawan ya teroris yang lain. Nah itu keadaan yang terjadi, belum ekonomi, ya keuangan. Jadi kita, kalau kita hari-hari ini di dalam Kristus, di dalam kasih karunia, nggak ngerasa apa-apa, pokoknya sukacita aja, damai sejahtera aja. Itu karena pemeliharaan Tuhan, saudara. Nggak banyak orang yang ngalamin, ya ini contoh aja ya. Tetangga saya ada pendeta kan tuh, ya suka naik sepeda tadinya. Suatu ketika tangannya digantung gini, kenapa? Bu, Ci, jatuh katanya. Naik sepeda jatuh, patah tulangnya. Ada pendeta lain, pendeta nih, kita ngomong pendeta aja ya, dia baru masukin motor ke dalam rumah, ya mungkin apa, miring atau apa, jatuh, retak dan patah 3 bagian di tangannya. Ada orang naik Grab, mobil baru naik, jatuh lagi, patah lagi. Saudara, jadi kalau kita mengerti bahwa kita ditebus dari kecelakaan tuh sangat menguntungkan sekali. Ya kita benar-benar ditebus dari kerusakan, korosi, kecelakaan, pandemi, krisis bahkan. Nah sayangnya agamawi, doktrin turun-menurun yang ada di gereja menganggap kita pun sama gitu. Maksudnya bukan kita ya, orang Kristen tuh sama. Jadi dianggap wajar gitu kalau misalnya kayak tadi jatuh, patah gitu, wajar. Ya kita nggak ngata-ngatain orang ya, bukan ya. Tapi kalau kita di sini, the prayer of protection, itu kita memiliki doa perlindungan hidup. Judul bawahnya kan, hidup tanpa ketakutan di era penuh bahaya. Hidup tanpa ketakutan. Itu berharga sekali, saudara. Jadi kalau saudara dan saya itu sehat-sehat, baik-baik saja, aman-aman aja, pergi kemana, pulang kemana, entar malam, entar pagi, entar petang, entar siang, entar malam. Itu karena apa? Karena perlindungan Tuhan. Nah kita mulai coba ya, lihat dari Yesaya 60 ayat 2. Ini nubuatannya. Firman sudah menubuatkan di akhir zaman, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Makanya kegelapan itu menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itu keadaan di luar kita. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ya, dia fajar, terang,
kemuliaan, yaitu Kristus yang ada dalam diri kita terbit. Makin lama makin terang sampai rembang tengah hari. Sampai terang maksimal. Disebutnya kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dari kemuliaan, sama-sama kan, dari kemuliaan, glory, kepada kemuliaan. Itu kebenaran, itu janji, saudara. Itu kabar baik. Ya, bagian kedua ini kan jelas kabar baik ya. Tetapi terang Tuhan terbit atas saudara dan saya. Makanya saudara dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena ada terang dalam diri kita. Ya, kita terlindungi, tidak terjamah dari bahaya. Dan di buku ini dikatakan jauh lebih nyata. Jadi kalau sudah lihat kegelapan sekeliling kita, yang jauh lebih nyata adalah terang. Real. Ya kita pikir aja dia bapak, kita anak-anaknya. Memang kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia, kita anak bapak. Bapak tuh menjaga anak-anaknya tuh sempurna. Kita aja bapak yang di dunia nggak sempurna menjaga anak-anak kita. Jadi kita nggak peduli saudara kalau orang bilang, oh nggak bisa. Ya masa hidup nggak pernah celaka, nggak pernah kena penyakit, nggak pernah kena bencana. Oh nggak bisa. Bisa loh kena, bisa loh begini. Bahkan orang-orang, ya kemarin sih ada pendeta juga cerita sama saya. Waduh, ada pendeta besar gini jatuh lagi loh Pak Melki. Waduh. Gitu ya. Artinya ya nggak tahu, saya nggak lihat, tapi berita begitu tuh terdengar. Nah, sementara di mana perlindungan Tuhan? Nah, kita akan lihat dulu ya. Kita nih dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini baru pendahuluannya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sama-sama katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya hidup tanpa ketakutan. Jadi jangan dibalik saudara. Wah harus takut, harus khawatir. Ada orang kalau nggak khawatir dia malah khawatir gitu. Kenapa ya saya hari ini tenang gitu. Itu dunia seperti itu. Kenapa? Karena ada kasih yang sempurna. Tadi ada terang, sekarang ada kasih yang sempurna. Yang melenyapkan ketakutan. Ini sudah berbeda sekali saudara. Dengan sistem dunia, dengan sistem agama. Agama kan ditakut-takutin. Namanya juga dituntut, diancam. Saudara disuplai. Disuplai apa? Saya katakan, ada kasih yang sempurna. Allah adalah kasih. Bapa kita adalah kasih. Yesus adalah kasih. Dan dia tinggal di dalam kita. Kita di dalam Yesus. Dan kasihnya agape, kasih sempurna. Kasih walaupun. Tanpa syarat. Ya, ketakutan lenyap, saudara. Kalau pastor bilang seperti mentega di tengah panas terik, meleleh habis. Sampai dijelasin tuh, sebab ketakutan mengandung hukuman. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Bagi kita nggak ada lagi penghukuman. Mau takut apa lagi? Roma 8 ayat 1 kan? Makanya dikatakan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau orang nggak punya Yesus, nggak ada kasih yang sempurna, ya pasti ketakutan. Tapi kita kan nggak perlu ikut begitu. Amin. Kita nggak perlu ikut dalam sistem yang stres, khawatir, gelisah. Itu udah makanan sehari-hari, saudara. Bagi orang yang tidak punya perlindungan Tuhan. Fear namanya. Rasa bersalah. Makanya kecanduan. Dan sayangnya kalau orang Kristen nggak memiliki kedudukan yang benar ini, keseret juga gitu. Makanya tadi kan pendeta-pendeta bisa jatuh patah tulang. Saudara, sekali lagi ya. Ini bukan soal wah sombong Pak Melki, orang-orang lain kalau itu dikata-katain, bukan. Saudara, saya selalu bilang ini tersedia. Ya jangan salah percaya.
Jangan salah percaya gitu. Percaya benar. Kedudukan. Jadi jangan percaya misalnya ditakut-takutin terus kita terima. Karena dibilang setiap orang bisa aja tuh menemukan pematik ketakutan disebutnya. Jadi kayak nyalain korek gitu. Ntar dia ketinggian takut, naik lift takut, makan ini takut, itu takut. Ada orang, ya apa-apa takut lah. Sampai disebutnya fobia, sebutnya apa tuh? Overthinking, ya kan kita sering dengar ya. Belum apa-apa udah takut. Dan itu dianggap wajar. Kita harus khawatir Pak Melki, kita harus gelis. Ya pokoknya kayaknya malah dibalik. Saudara mendengar yang nggak seperti dunia sampaikan. Dan orang pasti akan menganggap saudara dan saya itu bodoh gitu ya, biarin aja. Justru kita pinter. Sebab Mazmur 121:4 katakan apa? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sama-sama katakan, yang menjagai saya itu nggak pernah tidur 24/7 gitu. Setiap hari 24/7, continue, berkelanjutan. Ini sesungguhnya benar-benar. Jadi ketika saudara percaya seperti ini, ya saudara dan saya akan menikmati. Pasti nggak Pak Melki? Pasti. Nanti resiko loh. Enggak. Udah karena Tuhan itu udah nggak bisa ada yang lawan saudara. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kita tinggal naikin aja doa perlindungan. Nah, kita masuk ya. Jadi apa yang kita mau pelajari di buku The Prayer of Protection itu di Mazmur 91 kan? Ya, kita baca dulu ayat 1 sampai 16-nya. Tapi kita dengan kesadaran apa? Dia terang, dia perlindungan kita ya, kasih, tidak ada ketakutan. Ya, dia nggak pernah tertidur, continue, berkelanjutan. Nah, kita baca aja dulu ya. Sama-sama yuk kita baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 3. Sungguh, artinya benar, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindung. Kesetiaannya, artinya truth, ialah perisai dan pagar tembok. 5. Kau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nama Yesus ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, Yesua. Jadi kita benar-benar aman, tentram, terlindungi, terpelihara siang, malam, pagi, petang, dari segala macam urusan, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum.
Ya, di langit, di bumi, semua makhluk di bawah bumi, ya, dari jebakan, dari perangkap, dari tipuan, penyakit, wabah, apalagi malapetaka, bencana, santet, tulah. Ya pokoknya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang kalau di luar sana nggak bisa menimpa kita. Itu absolut mutlak, itu dulu kita pegang. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama ini, bab 1. Ada 2 bagian lagi. Ya, begitu kayanya. Tapi nggak apa-apa ya, kita belajar. Jadi startnya disebut orang yang duduk. Ya, duduk itu, ya duduk, sit. Duduk itu yasab, sit. Ya. Istirahat, rest, duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Lindungan ini bahasa Inggrisnya in the secret place. Nah, apa yang saudara dan saya terima itu disebutnya kan apa? Misteri, rahasia, secret. In the secret place, ruang atas, secret place. Maha tinggi, tinggi, maha tinggi. Iblis nggak maha tinggi. Udah satu bagian dari ayat ini aja yang kita udah terima, kita mengerti musuh-musuh kita nggak maha tinggi. Kita belajar juga hari apa tuh? Hari Minggu ya, waktu lebih daripada pemenang. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Kita duduk, makanya duduk, sit, rest. Ini penting. Ya, dan bermalam, abide dalam naungan yang maha kuasa. Nah, ada rahasia juga kan? Bermalam, abide di dalam sayap bayangan, ya, sayap yang maha kuasa. Dan sayap yang itu teh, di gambar kita kan sayap tuh. Sayap Raja Wali atau sayap malaikat itu kerup. Sayap itu bicara apa? Bicara kasih karunia. Jadi kalau kita diangkat tinggi dengan sayap Raja Wali, bernaung di dalam sayap induk ayam, sayap itu bicara kasih karunia. Di bawah kasih karunia yang maha kuasa. Maha tinggi, maha kuasa. Luar biasa ya, maha tinggi, El Elyon. Nanti kita lihat dari mana. Yang maha kuasa, El Shaddai. Iblis maha tinggi nggak? Enggak. Ya nyampe aja enggak. Nah ini kita belajar di sini. Kalau ada orang siapapun mau, ya soalnya ada sih pengalaman-pengalaman pendoa-pendoa itu bilang, wah kamu ada setan ini, ada ular ini, ada ini, saya lihat ada gelap, ada ini, ada itu. Orang kita di dalam Yesus ada terang. Dan kedudukan kita maha tinggi bersama Yesus. Kalau dia nyampe juga, dia berhadapan sama yang maha kuasa. Ya musuh-musuh iblis atau apapun nggak ada yang maha kuasa, saudara. Jadi yang pertama kita harus enjoy gitu. Enjoy duduk dalam proteksi maha tinggi Tuhan, ya, yang maha tinggi. Di upper room. Ya, rest dengan Kristus. Nah, ini bahasa Inggrisnya kan, dwells tuh orang yang dwellsnya tadi yasab ya, duduk. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dwells, bahasa Indonesia sebenarnya benar, duduk in the secret place. Jadi saudara tuh menerima rahasia. Iblis nggak tahu gitu ya. Dunia nggak tahu, nggak kenal. Kok dia aman aja? Kok dia nggak kena ya? Kok dia diluputkan ya? Nggak kelihatan. Maha tinggi. Yesus, sama-sama katakan Yesus. Ya, kita ini keren karena Yesus mendudukkan kita di tempat yang maha tinggi. Itu kebenaran, saudara. Karena finish work. Karena saudara percaya segala dosa saudara dan saya diampuni. Dia bangkit kan? Karena pembenaran kita. Naik ke surga, mendudukan kita bersama-sama dengan dia di surga. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 6.
Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi kebangkitannya membangkitkan kita karena apa? Karena pembenaran kita di ayat yang lain. Sama-sama katakan karena pembenaran. Nggak ada sisa dosa sedikit pun juga. Nggak ada sisa, saudara. Kalau ada sisa, dia nggak bisa bangkit. Karena dia dibangkitkan karena pembenaran kita gitu. Ya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ya, sit together bersama-sama Kristus in heavenly places. Tadi ya, upper room, ruang maha tinggi, ruang yang tinggi. Ayatnya jelas bilang gitu. Amin. Jadi kalau saudara percaya mati bersama Kristus, dosa saudara sudah dihukum di dalam tubuh Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Saudara harus percaya naik ke surga, didudukan bersama Kristus. Gak ada tempat yang lebih aman daripada itu. Dan sit, sama kan? Sit together, ya, memberikan tempat bersama-sama tuh sit together bahasa Inggrisnya. Ya, King James-nya ada nggak, Mik? Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa ya, percaya aja. Nanti sudah bisa cek. In heavenly places. Amin. Dan Yesus itu memang duduk bersama di sebelah kanan Allah Bapa, Ibrani 1 ayat 3. Jadi ini ayat-ayat yang luar biasa banget ya. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Terang, tadi kan? Ada dalam diri kita. Kita di dalam terang juga. Di dalam terang kita melihat terang. Gambar wujud Allah. Ya, jadi kalau kita melihat Allah, kayak apa sih Allah? Kayak apa sih Bapa kita? Kayak apa sih Tuhan? Ya lihat Yesus aja. Dia menyembuhkan. Dia makan bersama-sama orang berdosa. Duduk bersama-sama orang-orang yang terbuang. Ya, memegang orang kusta. Nggak menolak orang yang datang. Nggak menghakimi. Nggak menghukum. Ya demikian Bapak. Ya siapa lagi Bapak? Ya menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Makanya apa yang kita dengar ini firman Tuhan bukan? Kalau kita bilang firman Tuhan dan kita di dalam Kristus qualified karena dosa kita sudah dihapus, ya kita memilikinya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia setelah ia selesai, it is finished, mengadakan penyucian dosa. Dosa siapa? Ya nggak mungkin dosa dia, dosa kita. Selesai. Ya, ia duduk, saudara. Kayak tadi kan, kita dijelaskan lagi. Ini ayat yang lain yang menyatakan bahwa dia sudah bangkit karena pembenaran. Yang selesai mengadakan penyucian dosa sama ia duduk. Duduk di mana? Di sebelah kanan yang maha besar. Bapa di tempat yang tinggi. Heavenly places lagi. Amin. Efesus 2 ayat tadi katanya kita sit together. Sama-sama katakan, saya duduk bersama-sama Yesus. Di perjanjian lama imam berdiri terus dalam pelayanannya 6 jam ya. Dari 9 pagi sampai jam 3 sore. Nggak ada tempat duduk saudara. Karena pekerjaannya nggak pernah selesai. Tapi Yesus waktu Yesus disalib jam 9 sampai jam 12 urusan sama manusia. Jam 12 sampai jam 3 urusan dengan Tuhan. Komplit semua sebagai imam. Amin. Begitu luar biasa ya, dari waktu, ketepatan, ya, nubuatan yang digenapi sempurna. Nah, Yesus menggenapi imam ya, sebagai imam. Sebagai imam besar agung. Coba lihat Ibrani 10 ayat 11 12. Ya, jadi kalau di Ibrani itu kan dibandingkan nih Yesus dengan imam. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap hari. Jadi tiap hari ya berulang aja terus pelayanannya. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Maksudnya korban binatang, korban kaki 4, korban domba, lembu, sapi, kambing domba. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Makanya disebutnya bayangan, gambaran. Pembayaran substansinya waktu Yesus datang.
Karena semua itu bayangan. Tapi itu pun gak nutupin dosa selama setahun misalnya. Atau pagi petang, ya kan tadi ada korban tiap-tiap hari itu. Nah kalau Yesus gimana ya 12? Tetapi Yesus beda. Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Karena dosa, diingat lagi, karena dosa, korban penghapus dosa, korban tubuhnya sendiri, menghukum dosa di dalam tubuhnya. Ia duduk, diulang lagi ya, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sama-sama katakan duduk, duduk, duduk. Artinya apa? Sudah selesai. Kita didudukan berarti apa? Bisa beristirahat, tenang, tentram, dan kita tidak menerima secuil pun ketakutan. Apapun bentuknya, apapun apapun lah. Ya, mau sebut apapun. Jadi tugas imam besar agung sudah selesai. Kan udah dibilang, it is finished, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Ya, dia duduk dan kita didudukkan bersama Kristus. Ada mi? Yohanes 19 ayat 30 ya, kita baca lagi. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ya, it is finished. Kula. Imam juga di sana, di luar sana, imam orang Yahudi juga berkata, sudah selesai. Tapi untuk hari itu aja. Kalau Yesus sekali dan untuk selama-lamanya, ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Amin. Ya, darah Yesus telah bayar semua perlindungan. Sama-sama katakan semua. Ya, jadi saudara nih hari demi hari terus dengar semua, all, semua. Jangan mau ada siapapun yang ngurangin gitu aja. Amin. Jadi duduk dengan Kristus nggak bisa jatuh, nggak bisa celaka. Namanya juga duduk. Wah, Pak Melki nanti orang berat gitu kecewa loh kalau dia pas kena kecelaka, kena ini loh. Ya saya selalu ditakut-takutin gitu juga. Nggak peduli, saudara. Ketika saudara percaya benar, dan saudara percaya benar. Jadi Pak, kalau saya celaka atau saya sakit, saya lagi nggak percaya. Udah jangan dipikirin. Kalau sakit bilangnya Kristus kesehatan saya. Ya kalau saudara yang umurnya udah banyak, pasti pernah ngalamin gitu. Diluputkan gitu. Ya saya juga begitu. Kadang-kadang mau nyebrang, tiba-tiba ada mobil. Kalau selisih detik duluan, ketabrak saya misalnya. Begitu banyak. Ya tapi kan Pak, kalau misalnya kayak ada orang tuh jatuh, masuk jurang, terus sembuh, terus hidup lagi, kan ada kesaksian. Ya saya nggak menghakimi lah, saya bilang. Tapi kita nggak perlu. Kemarin Tianpo jatuh kan bulan lalu, dapat motor dia. 120% dipulihkan, direstorasi. Ya. In the secret place itu namanya ya. Jadi di dalam kita punya akses penuh artinya ya. Dalam duduk dalam lindungan secret place. Punya akses penuh artinya. Kode akses tuh. Punya password. Duduk di lindungan maha tinggi El Elyon tuh ya tadi kan. Secret place El Elyon. Dan bermalam, abide. Tidur waktu kita rest. Nggak bisa kita dibunuh musuh gitu. Kan banyak orang kesaksian gitu kan dulu. Didudukin setan gitu. Dikasih mimpi buruk, dibikin nggak bisa tidur pokoknya. Tidur adalah berkat, saudara. Kalau itu berkat, berarti saudara dan saya harus percaya. Sehingga dosa saya diampuni, itu aja. Ya karena induk segala berkat adalah, dan termasuk tidur, adalah pengampunan segala dosa. Dan kita dengar lagi. Ya makanya tadi bermalam di bawah sayap, shadow. Ya di bawah sayap yang mahat.
Maha Kuasa. Jadi El Elyon dan El Shaddai. Ya, kita lihat El Elyon tuh di dalam Kejadian 14 ayat 19. Lalu yang memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiraannya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. El Elyon pertama kali muncul. Berkat, maksudnya gitu aja. Dari pemilik dari langit dan bumi, Bapak kita, ya, hanya ada berkat. Berkat Abraham. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi semua kesulitan, masalah, persoalan udah gak menakutkan lagi. Ya, susah tidur, situasi finansial, orang yang mau punya anak, kehamilan, pikiran bunuh diri, ya katakan. Setiap area, setiap dimensi, ya setiap spektrum, nggak ada batasnya, saudara, nggak ada batasnya. Luar biasanya di situ. Ini satu ayat pertama aja tuh, itu melingkupi begitu, udah nggak ada batasnya luasnya. El Elyon maha tinggi, El Shaddai maha kuasa. Kita di mana? Di dalamnya semua, di dalam perlindungannya. Nah, saya tutup apa yang Bible study malam ini dengan kesaksian. Ya, kesaksian yang saya bacakan dari Mazmur 91 ini. Ya, tumbuh baik kendati lahir prematur. Nah, ini anaknya Karina dari North Carolina, ya. Pastor Prince yang terkasih, saya ingin membagikan kesaksian mengenai, bukan anak, cucu laki-laki saya, Kaylen namanya. Kaylen lahir prematur 3 bulan sebelum waktunya. Jadi 6 bulan, ya, 6 bulan dia udah lahir prematur. Dan beratnya hanya 70 gram. Sekilo aja enggak. Ya, bayi normal mestinya minimal berapa? 3 kilo lebih. Sekarang 3 kilo lebih, ada yang 3,5, itu udah gede. Ya, kurang lebih segitu, ya. Ini sekilo aja enggak. Dan saya pernah lihat bukan kembar siam, kembar lahir kurang sebulan juga, 0,9 kilo, ya, 900 gram. Waktu Sharon lahirkan tuh masuk NICU, ya, dan dua-duanya meninggal gitu aja. Ia harus dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Pasti masuk NICU, ya, Natal ICU. Selama itu ia menjalani 3 kali prosedur pembedahan. Organ tubuhnya belum berkembang pasti. Dokter memberitahu kami bahwa harapan hidupnya sangat kecil. Seandainya selamat pun, ia akan mengalami keterlambatan. Oh ya, waktu Sharon lahir juga, Pak, ini bisa nggak berkualitas katanya. Keterlambatan tumbuh kembang yang cukup berat karena lahir terlalu dini. Ya, 3 bulan terlalu dini. Saat itu ia menjalani rawat inap. Pihak rumah sakit menanyakan kepada ibunya apakah ada ayat Alkitab ingin diletakkan di atas inkubator. Ya, jadi masuk pasti inkubator. Sang ibu memberikan Mazmur 91. Saya tidak tahu apakah putri saya paham akan kuasa menaruh Mazmur tersebut di atas inkubator. Saya sendiri tidak menyadari betapa besar kuasanya sampai beberapa waktu kemudian. Kaylen harus menjalani operasi bedah jantung. 2 pembedahan lain untuk perut. Ia berhasil melewati semua operasi tersebut. Sampai-sampai dokter berseloroh. Bercanda, ya, saya pikir bayi ini tidak sadar bahwa ia sedang sakit. Cucu saya saat ini berumur 6 tahun. Dan sama sekali tidak mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Ia mengalami kemajuan di hampir semua area. Tidak tertinggal atau terlambat dalam perkembangan mental, fisik, dan atau rohaninya. Terpujilah Tuhan. Tuhan telah membawa Kaylen ke tempat perlindungannya. Ya, secret place. Ya, sehingga ia selamat dan memberikan kesembuhan. Menerima kesembuhan. Saya melihat sendiri bagaimana dunia tidak sanggup mencelakakannya. Kini ia menjadi saksi hidup atas kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih karena telah melayani dia dan banyak jemaat lain, ya. Pastor Prince, makasih katanya. Sudah lihat? Kita harus mengalami, ya, apapun keadaan sekeliling kita tadi, kita memiliki proteksi perlindungan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.
Saya mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya juga mau hidup di dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara, ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya aman di dalam secret place, tempat rahasia yang maha tinggi dari Tuhan, dan bermalam di bawah sayap yang maha kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.